Halo, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Reza Rijaya, Felix Kurniawan, dan saya Dika Saputra akan mempresentasikan aplikasi toko ATK yang sudah kami buat. Dan di sini untuk pengerjaannya, saya sendiri mengerjakan database dan API-nya. Lalu ada Felix Kurniawan yang mengerjakan API dan desain web. Lalu yang terakhir ada Reza Rijaya yang mengerjakan view. Di sini saya telah membuat database ATK bernama DBATK yang berisikan 4 tabel. Ada tabel barang, tabel kasir, tabel transaksi, dan tabel transaksi detail. Untuk tabel barang sendiri, ini strukturnya ada ID barang sebagai primary key, kemudian ada nama barang, harga barang, dan stok barang. Nah, berikut contoh isi dari tabel barang tersebut. Ada ID barang B001 dengan nama amplop dengan harga 12.500. Lalu ada stoknya sebanyak 998. Kemudian ada TB kasir untuk menunjukkan siapa saja kasirnya. Ini strukturnya ada ID kasir dan nama kasir saja. Di sini ID kasir sebagai primary key-nya. Nah, berikut kasirnya ada 5 orang kasir. Selanjutnya transaksi. Tabel transaksi adalah nanti untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan. Ini untuk strukturnya ada nomor transaksi sebagai primary key, terus ada tuan toko transaksi, lalu ada ID kasir diambil dari TB kasir sebagai foreign key, dan ada tanggal transaksi. Lalu ada transaksi detail. Transaksi detail ini digunakan untuk menunjukkan detail dari transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk di dalam tabel detail transaksi ini strukturnya ada nomor transaksi diambil dari TB transaksi dan ada ID barang diambil dari TB barang. Dua-duanya adalah foreign key. Lalu yang ketiga ada harga barang, lalu ada quantity untuk jumlahnya. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang API yang sudah saya buat. Untuk plugin API-nya, di sini saya menggunakan Express.js untuk servernya, lalu ada body parse untuk parsing request-nya, dan ada course untuk menangani error pada course. Dan lalu di sini saya membuat metode barang untuk mengambil data dari TB barang. Dan di sini untuk metode response-nya itu berfungsi untuk mengatur respons dengan status code, message, dan data raw dari MySQL yang telah ditentukan dari setiap endpoint. Di sini maksud if errornya ini adalah nanti jika misalkan ada error pas eksekusi akan dikirim status 500 dengan message error dan datanya kosong. Lalu jika data berhasil dieksekusi maka respon akan mengirim status 200 dengan message OK dan data rows dari MySQL. Untuk selanjutnya ada select barang, yaitu untuk mengambil barang dari TB barang berdasarkan ID barangnya. Di sini untuk metode responnya sama saja seperti yang di atas. Dan lalu di sini selanjutnya ada insert barang. Di sini insert barang untuk menginsert data ke TB barang dengan value ID barang, nama barang, harga barang, dan stok barang. Untuk metode responnya masih sama saja. Lalu di sini ada update barang, yaitu untuk mengupdate atau mengedit dari isi TB barang tersebut. Di sini ada update barangnya berdasarkan ID barang. Jadi di sini update-nya berdasarkan parameter ID barang. Lalu ada delete barang di sini yang digunakan untuk mendelete barang dari TB barang dan berdasarkan parameter ID barang juga. Lalu ada TB kasir di sini dengan metode kasir di mana untuk mengambil data dari TB kasir. Lalu untuk errornya sendiri juga masih sama, yaitu jika metode respon pas eksekusinya error, lalu metode respon di sini akan mengirimkan respon dengan status 500
dengan message error lalu datanya kosong. Nah, jika berhasil dieksekusi, maka metode respon di sini akan mengirimkan respon dengan status 200, message oke, dan data akan diambil dari MySQL. Nah, lalu di sini ada select kasirnya, sama seperti select barang. Di sini juga akan mengambil data dari TB kasir, di mana parameternya berdasarkan ID kasir. Untuk errornya juga masih sama. Lalu untuk ada metode insert kasir di sini, untuk menginsert ke TB kasir berdasarkan value-nya ada dua, yaitu ID kasir dan nama kasir. Lalu ada update kasir di sini untuk mengupdate TB kasir berdasarkan ID kasir. Jadi yang diupdate hanya nama kasirnya saja. Lalu untuk delete sendiri juga sama seperti delete barang. Di sini kita bisa mendelete data dari TB kasir berdasarkan parameter ID kasir. Di sini saya akan menjelaskan tentang file controller dari API kami. Yang pertama, langsung saja kita mulai dari controller TB transaksi. Di sini ada metode transaksi yang bertujuan untuk mengambil semua data dari tabel transaksi di database dan mengembalikannya kepada metode response agar dapat dieksekusi. Selanjutnya, yaitu metode select transaksi yang bertujuan untuk mengeksekusi kode SQL yang memampukan kita agar dapat mengambil sebuah nilai dari TB transaksi yang sesuai dengan parameter yang dimasukkan, yaitu nomor transaksi, dan mengembalikan nilai kepada metode response berupa nilai atau data dari TB transaksi yang sesuai dengan primary key yang kita masukkan, yaitu nomor transaksi. Selanjutnya yaitu metode insert transaksi. Saya ulangi, selanjutnya yaitu metode insert transaksi. Yang metode insert transaksi ini bertujuan untuk mengeksekusi kode SQL agar kita dapat menginput sebuah data ke dalam database transaksi, yaitu TB transaksi. Yaitu kita bisa lihat di sini terdapat yang sesuai dengan kolom-kolom yang telah kita buat tadi sebelumnya, yaitu kolom nomor transaksi, kolom tuan toko transaksi, kolom ID kasir, dan kolom tanggal transaksi, dan mengembalikannya kepada metode response. Selanjutnya yaitu metode update transaksi yang bertujuan sama seperti tadi untuk mengeksekusi kode SQL agar kita dapat mengupdate isi atau data dari TB transaksi yang ingin kita mau. Yang dapat kita ubah yaitu kolom tuan toko transaksi, kolom ID kasir, dan kolom tanggal transaksi yang ditentukan dari primary key-nya, yaitu nomor transaksi, dan mengembalikan atau mengubah data kepada metode response. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu metode delete transaksi. Metode delete transaksi kita bisa lihat di sini untuk mengeksekusi kode SQL agar kita dapat menghapus sebuah data dari TB transaksi yang sesuai dengan parameter yang dimasukkan, yaitu nomor transaksi, dan mengembalikannya dan mengembalikan nilai kepada metode response. Selanjutnya, sama seperti tadi, saya akan membahas tentang metode-metode di TB transaksi detail. Yang pertama, yaitu kita bisa lihat metode transaksi detail yang bertujuan untuk memilih atau menselect semua data dari TB transaksi detail dan mengembalikannya kepada metode respon, sama seperti tadi ya. Lalu sama seperti tadi juga, metode select transaksi detail dapat mengeksekusi kode SQL agar dapat mengambil sebuah nilai tertentu dari TB transaksi detail dan mengembalikannya pada metode respons. Metode insert juga sama untuk menginsert sebuah data, tapi bedanya ini sama seperti tadi, untuk menginsert data ke dalam tabel transaksi detail, tapi menggunakan kolom-kolom dari kolom yang kita buat di tabel transaksi tadi ya, yaitu kolom nomor transaksi, ID barang, harga barang, dan quantity. Lalu selanjutnya kita bisa lihat pada metode update transaksi detail. Metode update transaksi detail juga bertujuannya sama dengan yang di atas tadi, untuk mengupdate sebuah data atau nilai dari tabel transaksi detail dan mengembalikannya kepada metode respon sesuai dengan primary key yang kita masukkan.
Yang terakhir yaitu adalah metode delete transaksi detail dan yang bertujuan untuk menghapus data dari table transaksi dan mengembalikan nilainya kepada metode response. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang routes dari API kami. Yang pertama, kita akan set route dari servernya dengan address barang menggunakan metode get dan menggunakan controller barang. Selanjutnya kita juga akan set route dari servernya dengan address barang, tapi kali ini kita menggunakan addressnya yaitu barang/id barang dulu dengan menggunakan metode get dan menggunakan controller select barang. Selanjutnya sama dengan yang tadi, menggunakan address barang, menggunakan metode post dan menggunakan controller insert barang. Address barang menggunakan metode put dan controller update barang. Yang terakhir yaitu dengan address barang menggunakan metode delete dan menggunakan controller delete barang. Selanjutnya, sama seperti yang tadi, kita juga akan set route kasir sama seperti yang tadi, menggunakan address kasir, menggunakan metode get, post, put, delete, dan menggunakan kontrolernya masing-masing. Sama halnya dengan yang lainnya, transaksi dan transaksi detail juga kita akan melakukannya. Saya akan menjelaskan file count dari API kami. Pada file ini didefinisikan modul MySQL, kemudian akan diatur koneksinya dalam create connection dan akan dikoneksikan pada method connect. Dan menggunakan console log, ketika error tersebut akan ditampilkan. Saya di sini akan menjelaskan indeks dari API yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama yaitu langsung saja kita akan mendeklarasikan modul yang akan kita pakai, yaitu terdapat body parser. Kita bisa lihat di sini codingnya, yaitu body parser sama dengan require, body parser, course, dan juga express. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan app untuk membuat instance server, yaitu di sini kita bisa lihat const app sama dengan express. Selanjutnya kita mendeklarasikan port, di mana port yang akan kita pakai di sini yaitu port 3000. Dan selanjutnya kita mendeklarasikan set route untuk mendeklarasikan routes yang akan kita pakai dari file tersebut. Selanjutnya app.use body parser URL encoded sama dengan extended sama dengan true. Di app.use ini akan digunakan agar kita dapat melakukan parsing pada x www URL encoded. Selanjutnya app.use body parser JSON agar sama saja fungsinya, agar kita bisa melakukan parsing pada JSON. Selanjutnya app.use course origin bintang, yang berarti kita bisa mengakses API dari manapun originnya. Set route app untuk men-setting route dari servernya, dan yang terakhir yaitu app.listen yang menerima parameter berupa port yang untuk menjalankan server tersebut, di mana ketika server dijalankan akan muncul pesan pada console log dan akan dicetak pesan pada console log, yaitu server berjalan di http://localhost dengan plus port, di mana yang port yang kita pakai tadi adalah port 3000. Saya akan menjelaskan bagian app.view dari aplikasi kami. Saya menjelaskan bahwa app.view ini mengatur sebagian besar tampilan dari aplikasi kami. Seperti yang bisa dilihat di sini ada template yang ada navbar di dalamnya dan juga ada router view. Selanjutnya ada script yang mengatur seluruh script yang ada di aplikasi kami. Dan yang terakhir ada style untuk mengatur tampilan dari style yang ada di aplikasi kami. Seperti bisa dilihat di sini ada tampilan style untuk app, tampilan untuk feed interaktifnya, dan ini untuk animasi-animasi saat berpindah halamannya. Lalu untuk plugin yang kami pakai sendiri, yaitu ada Bootstrap View yang berguna untuk mengatur tampilan dari aplikasi kami menggunakan Bootstrap tetapi versi View. Dan juga yang kedua yaitu plugin Axios untuk menghubungkan API ke aplikasi kami. Dan yang terakhir yaitu View Router, supaya aplikasi kami terlihat seperti one page application seperti yang bisa dilihat di sini. Kami menggunakannya router view. Saya akan menjelaskan bagian home.view dari aplikasi kami. Home.view ini bertujuan untuk mengatur homepage dari aplikasi kami seperti yang bisa dilihat di sini. Pertama-tama ada style yang mengatur div di sini untuk mengubah fontnya menjadi font tersebut dan mengubah warnanya menjadi hitam. Lalu di sini ada bagian template yang telah diatur di bagian app.view. Dan selanjutnya kita bisa lihat di sini ada tulisan awal yang akan dilihat pada saat masuk ke homepage kami, yaitu welcome to our dashboard. Dan juga terdapat
carousel di sini ya, yang menggunakan bootstrap.view untuk membuatnya. Dan di bawahnya terdapat script-script yang bertujuan agar carousel dan juga tulisan-tulisan di atas dapat berjalan sesuai dengan scriptnya. Di sini bisa lihat ada method on slide start, on slide end, before create, dan before destroy. Saya akan menjelaskan bagian navbar.view dari aplikasi kami. Seperti yang kita bisa lihat di sini ada style yang mengatur style dari navbar kami. Bisa kita lihat di sini ada style navbar dan juga style ATK pada ID yang telah ditetapkan masing-masing. Selanjutnya ada template yang diatur pada app.view, dan tentu saja ada navbar yang merupakan bagian dari navbar itu sendiri. Yang kita bisa lihat di sini ada bagian pertama dari navbar, yaitu navbar brand yang terdapat pada bagian pojok kiri atas navbar, yang tentu saja ada mengandung judul dari toko ATK kami, yaitu toko ATK kita bersama. Dan ada menu-menu navbar yang bisa kita pilih, yaitu terdapat menu input transaksi, menu barang, menu kasir, dan menu transaksi. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat fee bind aktif sama dengan view name, sama dengan input, sama dengan barang, sama dengan kasir, dan juga sama dengan transaksi, yang bertujuan untuk meng-highlight atau membuat halaman di mana user sedang berada. Seperti jika user memilih input transaksi, maka input transaksi akan terhighlight menjadi warna hitam sehingga user tahu bahwa kita sedang berada di halaman input transaksi. Begitupun juga dengan barang, halaman kasir, dan juga halaman transaksi. View name ini diatur pada bagian script bawah sini yang kita bisa lihat. Name navbar untuk mengatur navbar, tentunya saja untuk root, dan juga kita bisa lihat di sini computed view name return list root name yang merupakan ini tadi kasir, input barang, transaksi. Kemudian pada view kita ada folder router, di dalamnya ada file index.js. Jadi di sini kita akan mendefinisikan root dari aplikasi kita. Jadi di sini kita akan menggunakan view router. Jadi root yang digunakan di sini ada 5, yaitu home menggunakan pet slash saja, dan kemudian komponennya home dari file home.view. Kemudian ada root input di mana petnya adalah slash input dan komponennya adalah input yang diambil dari input.view. Kemudian ada root barang menggunakan pet slash barang dan menggunakan komponen barang. Jadi barang ini diambil dari barang.view. Kemudian ada kasir menggunakan pet slash kasir dan komponennya adalah kasir yang didapatkan dari view kasir.view. Dan terakhir ada root transaksi dan petnya adalah slash transaksi, dan kemudian komponen yang digunakan adalah transaksi yang diambil dari transaksi.view. Kemudian kita ada view input. Jadi view ini digunakan untuk melakukan input transaksi. Jadi kurang lebih untuk tampilannya seperti ini. Kita dapat memilih ID kasir, memasukkan tuan toko dari transaksi tersebut, dan kita juga menambahkan item dengan modal ini. Dan kita juga dapat melakukan reset transaksi serta memproses transaksi tersebut. Untuk kodenya kita lihat di sini ada select tadi untuk kasirnya, kemudian ada input text untuk memasukkan tuan tokonya, dan kemudian di bawahnya ada tabel. Jadi di sini ada datanya ID barang, nama barang, harga barang, jumlah barang, subtotal, serta hapus yang nantinya akan digunakan untuk menghapus baris dari yang transaksi yang ingin kita hapus tadinya. Dan kemudian ada komponen input row. Jadi setiap transaksi yang telah kita input akan tampil melalui input row ini dan akan dilakukan v-for dari data barangnya. Kemudian di bawahnya jika datanya lebih daripada 0 atau tidak kosong, maka akan ditampilkan total dari transaksi tersebut. Kemudian di bawahnya lagi ada button tambah item. Jadi button ini jika diklik akan menampilkan modal add item. Jadi ketika modal ini akan muncul form untuk memasukkan ID barang serta untuk memasukkan jumlah dari barang tersebut. Kemudian untuk di bawahnya ada reset transaksi serta proses transaksi. Kemudian untuk scriptnya kita lihat di sini ada compute data kasir. Jadi kita
menggunakan data kasir karena kita akan memasukkan satu value kosong dengan teks pilih ID kasir sebagai keterangan. Kemudian kita langsung masukkan di selanjutnya data dari TB kasir, kita push ke dalam array ini dan akan dikembalikan dan akan dimasukkan di dalam form select pada bagian atas. Dan kemudian kita lihat lagi di sini ada data modal. Sama halnya seperti data kasir, kita akan memasukkan data kosong. Jadi kita memiliki teks pilih ID barang dengan value kosong. Dan jadi di sini kita lihat untuk TB barangnya, kita langsung filter dulu, yaitu jika ID barang tersebut tidak ada pada data barangnya. Kalau misalnya kita telah memilih barang tersebut, maka barang tersebut tidak akan muncul lagi dalam modalnya. Jadi setiap barang itu unik. Dan kemudian kita akan push data tersebut pada array ini dan akan dikembalikan. Dan kemudian ada submit valid, ini untuk validasi proses transaksi. Jadi data valid sama dengan true. Jadi kita akan ubah menjadi false jika salah satunya memiliki jumlah kurang dari 0. Kemudian submit valid akan mengembalikan data valid itu digabungkan dengan statement end dengan jika selected kasirnya adalah kosong atau tuan tokonya kosong atau lengthnya kurang dari 0, maka submit valid akan mengembalikan nilai false. Dan jika semua statement ini benar, maka submit valid akan benar dan kita dapat melakukan submit dari transaksi ini. Kemudian untuk totalnya, jadi totalnya awalnya adalah 0, dan kemudian kita akan melakukan for each untuk setiap data barangnya dan kita akan tambahkan dari subtotalnya. Jadi kita akan mengalihkan jumlah dan harga barangnya, dan harga barang diambil dari get data barang tadi. Jadi kita akan masukkan ID barangnya dan akan mendapatkan objek dengan ID barang tersebut dan kita akan ambil harga barangnya. Nah, jadi kemudian untuk totalnya akan ditambahkan dengan subtotal tadi dengan sedikit validasi. Jika subtotalnya not a number atau kurang dari 0, maka akan ditambahkan dengan 0. Kemudian untuk datanya, kita akan memiliki form data. Jadi di sini ada data barang, selected kasir, serta tuan toko. Jadi form data ini adalah data sementara yang nantinya akan disubmit. Kemudian untuk modal data. Modal data ini adalah data pada modal tersebut. Jadi karena diasumsikan modal tersebut hanya muncul pada satu kali saja dan tidak dapat muncul 2 kali. Jadi kita dapat menggunakan objek ini satu kali saja, tidak memerlukan array. Jadi dalamnya ada ID barang serta jumlah. Kemudian ada data TB barang, TB kasir, serta TB transaksi. Ketiga data ini nanti akan diperlukan dalam metode-metode selanjutnya. Kemudian untuk delete data row, jadi kita akan memiliki parameter ID barang. Jadi jika ID barangnya kita pilih itu adalah dan nanti akan dipanggil, maka data tersebut akan di-delete dari data barang. Kemudian ada get data barang, memiliki parameter ID barang. Jadi kita akan mengembalikan objek dari TB barang dengan elemen yang memiliki ID barang dari parameter ini. Kemudian untuk insert modal akan dilakukan push dari data barangnya. Karena di sini tidak ada parameter, kita lakukan push dengan data dari modal data ini, ID barang serta jumlah, dan di push untuk data barangnya. Dan modalnya akan di reset. Kemudian untuk refresh data, kita akan lakukan fetch dari API. Jadi kita akan ambil data barang, kasir, serta transaksi. Kemudian untuk reset data, jadi kita akan lakukan reset dari data barang. Form data ini setiap objeknya kita akan lakukan reset untuk value defaultnya. Kemudian untuk reset modal, halnya sama. Untuk modal data, ID barang, serta jumlahnya kita set ke value defaultnya. Kemudian untuk show success modal, jadi di sini ada parameter title serta message. Jadi kita akan memanggil fungsi bawaan dari bootstrap view. Jadi kita panggil dari $bv modal .msg box OK. Jadi akan menampilkan satu modal dengan satu tombol, yaitu tombol OK saja. Jadi kita akan mengeset
message-nya dari parameter serta title-nya dari parameter. Dengan OK variannya adalah primary. Nah, untuk show error model sama halnya seperti show success model, hanya saja berbeda pada OK variannya, yaitu menggunakan OK varian danger atau berwarna merah. Kemudian submit data. Nah, ini di sini ada let detail. Jadi detail ini kita akan push yaitu data-data yaitu nomor transaksi, ID barang, harga barang serta quantity. Jadi ini keempat kalau ini adalah kolom-kolom pada tabel detail transaksi. Nah, kita akan push nomor transaksi yaitu transaksi.length plus 1 karena diasumsikan bahwa tabel transaksi tersebut kan memiliki auto increment, jadi indeks selanjutnya adalah ditambahkan 1. Untuk ID barangnya kita ambil dari elemen ID barang dari data barang. Untuk harga barang kita ambil dari data barangnya dan kita ambil harga barangnya berdasarkan ID barang tersebut. Untuk kuantitinya kita ambil dari jumlah dari elemen tersebut dari data barangnya. Dan kemudian setelah datanya siap, kita akan lakukan post melalui API transaksi. Kemudian untuk datanya, untuk tabel transaksi, kita akan masukkan nomor transaksi, tuan toko transaksi dari form datanya, ID kasir dari form data, serta tanggal transaksi kita ambil untuk transaksi pada saat transaksi tersebut terjadi. Dan kita akan lakukan formatting agar sesuai dengan format date pada SQL. Kemudian jika sukses, maka akan dilakukan post lagi untuk transaksi detailnya. Nah, kita langsung masukkan bulk datanya dan kita akan lakukan stringify untuk detail tadi dan kita akan eksekusi, dan jika berhasil maka akan ditampilkan success model untuk data berhasil dan akan dilakukan reset data serta refresh data karena akan berubah datanya serta pada saat kita melakukan post tadi. Dan jika terjadi error maka akan dimunculkan show error model untuk kedua post ini dan input data message-nya terjadi kesalahan. Dan akan ditampilkan SQL message kalau ada, atau jika tidak ada akan ditampilkan server error. Misalnya saat koneksinya terganggu atau SQL servernya tidak berjalan, maka akan tampil server error. Kemudian untuk ketika siklus mounted, maka akan dilakukan refresh data. Kemudian untuk input row, komponen input row karena tadi digunakan pada saat input. Di bagian ini untuk menampilkan setiap data barang yang ada tadi pada saat lakukan input. Jadi di sini memiliki props data. Jadi kita langsung bind dengan elemennya. Nah, untuk datanya kita memiliki ID barang serta jumlah. Nah, untuk data ini memiliki ID barang serta jumlah dan kita set pada datanya juga. Untuk subtotal kita ambil dari jumlahnya dikalikan dengan kita ambil metode get data barang dari parentnya. Jadi kita ambil dari parentnya agar menghindari duplikasi metode pada input row-nya. Jadi kita akses dengan $parent.get data barang, kita masukkan ID barangnya dan kita ambil harga barang dari objeknya. Nah, jika kita lakukan validasi sedikit, jika subtotalnya lebih daripada 0, maka kita langsung kembalikan subtotalnya, atau jika tidak kita kembalikan dengan 0. Nah, kemudian untuk watch-nya yaitu jumlah, kita watch jumlah ini. Nah, jika misalnya jumlah ini berubah, maka kita harus set juga di parent-nya, di form data barang indeksnya. Kita ambil indeksnya dengan metode find index dari JavaScript, di mana ID barangnya sama dengan ID barang yang ada pada data ini. Dan kita akan set jumlahnya dengan jumlah yang baru. Nah, untuk tampilannya kita akan tampilkan ID barang, kemudian kita akan tampilkan nama barang yang didapatkan dari get data barang dari parentnya, kemudian harga barang dari parentnya juga. Kemudian untuk inputnya dengan vmodel jumlah, disinilah kita dapat mengubah jumlahnya dan akan dilakukan validasi sedikit. Jika jumlahnya lebih daripada 0, maka state-nya akan true, maka data tersebut valid. Dan kemudian kita akan tampilkan subtotalnya didapat dari compute, dan kemudian kita juga dapat menghapusnya.
Dan jika kita mengklik ini maka akan memanggil fungsi dari parentnya, yaitu di input ini delete data row-nya dan memasukkan parameter ID barang dari datanya. Kemudian untuk view-nya kita ada view barang. Jadi di view ini kita akan menampilkan seluruh data barang yang terdiri dari ID barang, nama barang, harga barang, stok barang. Dan juga ada action yang bisa kita gunakan untuk mengedit barangnya serta untuk menghapus barang tersebut. Nah, jadi semua data ini disusun pada tabel dan data tersebut akan ditampilkan dengan fungsi v4 dari view-nya dengan key barang.id barang. Kemudian untuk editnya, saat kita menekan tombol edit akan muncul modal untuk melakukan edit. Untuk tampilannya seperti ini, dan pada saat kita edit akan muncul edit modal edit data. Jadi kita bisa mengedit di sini sesuai ID barangnya, dan kita juga bisa menghapusnya dan ada konfirmasi terlebih dahulu sebelum menghapus. Kemudian di bagian bawah dari tabel tersebut ada tombol untuk menambah data dan juga akan muncul modal untuk menambahkan data tersebut. Jadi kita lihat di paling bawah ada tombol untuk menambahkan data dan muncul modal untuk menambahkan data setelah kita tekan. Dan untuk scriptnya di sini ada datanya berupa data modal. Jadi data modal ini adalah data sementara yang digunakan untuk menyimpan ID barang, nama barang, harga barang, dan stok barang. Jadi data modal ini digunakan oleh ketiga modal tersebut sebagai penampung sementara. Kita asumsikan bahwa modal tersebut hanya dapat muncul satu persatu, sehingga kita dapat menggunakan ini eh, untuk ketiganya tanpa ada masalah. Kemudian ada TB barang, jadi ini menampung data yang akan kita ambil dari database. Kemudian methodsnya ada get data barang, sama seperti pada view input, digunakan untuk mengambil data dari barang, maksudnya objeknya, berdasarkan ID barangnya. Kemudian ada reset data model. Nah, jadi metode ini akan mereset seperti keadaan awal, dan reset data model akan dipanggil setiap form tersebut ditutup. Bisa kita lihat di sini v on hidden, yaitu ketika modal ini tersembunyi, jadi akan memanggil fungsi tersebut. Sama halnya untuk yang add modal. Dan kemudian show edit modal. Jadi kita akan memasukkan, dan ini ada parameter ID barang. Dan kemudian let data ini kita ambil dari get data barang tadi, dan data modal tersebut akan diisi sesuai data dari get data barang. Jadi, dan metode ini akan dipanggil pada saat kita menekan tombol edit. Dan ini kita bisa lihat v on click show edit modal barang.id barang. Jadi dimasukkan ID barangnya berdasarkan tadi waktu kita melakukan v4, dan kemudian akan muncul juga edit modalnya. Jadi pada saat tombol tersebut ditekan ada dua hal yang terjadi, yaitu modal ditampilkan dan kita melakukan setting pada data tadi ya. Sama halnya untuk delete, namun kita hanya melakukan set pada ID barang karena nama barang, harga barang, dan stok barang tidak berpengaruh pada saat melakukan delete. Dan untuk delete kita akan menampilkan box konfirmasi dengan menggunakan $bv modal msg box confirm. Itu fitur bawaan dari Bootstrap View untuk lakukan konfirmasi. Jadi kita memasukkan pesan apakah yakin ingin menghapus data dengan ID barang ini. Dan untuk opsinya kita pilih cancel title-nya batal, dan center true, no close on backdrop true, dan no close on ASC true. Jadi untuk title yang oke-nya kita pilih yakin, dan variannya adalah danger, yaitu berwarna merah untuk memperingati user. Kemudian title-nya adalah hapus data plus ID barang. Jadi hapus data misalnya B001
dan ketika then dan kemudian kita isi pada then-nya value. Jadi ketika value-nya true, yaitu ketika kita menekan tombol OK atau tombol yakin, maka akan lakukan delete data. Dan juga data modal tadi akan di reset. Jika terjadi error misalnya ditutup secara paksa atau terjadi error pada modalnya, maka akan reset data modal dan menampilkan error tersebut pada konsol. Kemudian show success model, jadi kita akan menampilkan message box OK, dan error modal hanya berbeda pada OK varian, sama seperti view pada input. Kemudian add data. Di add data kita lakukan deklarasi data, itu kita stringify dari data modal tadi yang berisi ID barang, nama barang, harga barang, dan stok barang seperti pada tabel tadi. Dan kita akan post ke API kita dengan data-datanya yang pada data tadi ya. Kemudian kita lakukan then callback then-nya. Jadi ketika kita telah sukses untuk melakukan post, maka akan muncul modal sukses, tambah barang berhasil, dan kita akan melakukan refresh data lagi. Dan jika error, maka akan menampilkan error modal. Sama halnya pada edit data, kita tapi hanya beda pada metodenya, yaitu metode put. Kemudian untuk metode delete, kita hanya menggunakan datanya ID barang, karena hanya memerlukan ID barang pada API-nya. Dan ketika sukses, seperti dua metode di atas. Dan untuk refresh data, kita lakukan get pada API-nya dan akan dilakukan set pada TB barang dengan data yang kita dapat dari API. Dan ketika mounted akan dilakukan refresh data. Kemudian kita ada view kasir. Jadi view kasir ini kurang lebih sama seperti view barang, tetapi hanya beda struktur saja. Pada view kasir kita hanya menampilkan ID kasir serta nama kasir. Untuk semua metodenya kurang lebih sama seperti pada ID barang. Terdapat metode delete, add, dan edit. Dan reset data modal juga ada. Untuk get data kasir juga kurang lebih mekanismenya sama seperti pada metode pada view barang. Hanya saja berbeda endpoint API-nya, yaitu menggunakan API kasir di sini. Bisa kita lihat untuk strukturnya kurang lebih sama, hanya ID kasir dan nama kasir saja yang terdapat datanya di sini. Untuk edit, kita hanya dapat mengedit nama kasir, dan hapus kita juga dapat menghapus dan terdapat konfirmasi di sini. Dan kita juga dapat menambah data dengan ID kasir serta nama kasir di sini. Kemudian yang terakhir kita ada view transaksi. Jadi pada view ini kita akan menampilkan seluruh data transaksi. Jadi di sini kita menggunakan tabel. Jadi ada data nomor transaksi, tuan toko transaksi, ID kasir beserta namanya dan tanggal transaksi. Dan untuk actionnya kita dapat menampilkan detail dari transaksi tersebut. Nah, jadi di sini kita akan menampilkan data-data tadi dari tabel transaksi, dan akan ditampilkan nama transaksi, tuan tokonya, ID kasirnya, dan nama kasirnya kita ambil dari get data kasir ya, berdasarkan ID kasir tersebut. Kemudian untuk tanggalnya kita akan lakukan format dengan local string Great Britain English. Kemudian untuk actionnya kita akan menampilkan detailnya. Jadi pada saat kita menekan tombol detail ini akan muncul modal detail serta akan memanggil method show detail untuk melakukan setting pada datanya nanti. Jadi pada modal ini kita akan menampilkan ID barang, nama barang, harga barang, jumlah serta subtotal dan total dari transaksi tersebut. Jadi untuk setiap barangnya akan ditampilkan datanya. Dan data ini diambil dari detail modal data transaksi, karena detail modal diasumsikan pada modal ini hanya akan tampil satu modal saja pada suatu saat. Jadi kita dapat menggunakan satu objek data untuk menampilkannya. Jadi untuk data kita ada detail modal dengan
ada nomor transaksi, data transaksi, serta totalnya. Jadi untuk tabelnya kita ambil data dari tabel transaksi, detail, barang, dan kasir. Jadi semuanya akan direlasikan untuk menampilkan data-datanya. Untuk metodenya kita ada get data kasir, get data barang. Jadi kedua ini akan mengambil parameternya. Contohnya untuk get data kasir akan mengambil eh, ID kasirnya dan mencari objek dengan ID kasir tersebut. Kemudian refresh data, kita akan lakukan get dari API untuk datanya dan akan dimasukkan ke dalam setiap tabel data setiap tabelnya. Di sini ada barang, kasir, transaksi, serta transaksi detail. Kemudian ada reset detail, jadi kita akan lakukan reset dari data detail model sesuai value defaultnya. Kemudian untuk show detail, jadi di sini mengambil data maksudnya memiliki parameter nomor transaksi. Nah, jadi kita akan melakukan set detail modelnya, nomor transaksinya adalah nomor transaksi dari parameter, dan kemudian untuk detailnya, kita akan ambil dari transaksi detail, dan kita akan filter, yaitu yang memiliki elemen, memiliki nomor transaksi dari yang parameter. Dan hasilnya akan dilakukan forage untuk melakukan format, jadi untuk setiap datanya itu kita akan lakukan push, yaitu ID barang didapatkan dari ID barangnya karena transaksi detail memiliki ID barang. Untuk nama barangnya kita ambil dari data barang, melakukan panggilan metode get data barang dengan ID barang dari elemen tersebut, dan nama barangnya akan didapatkan dari data tadi. Kemudian untuk harga barang kita akan ambil dari elemen ini juga karena pada transaksi detail terdapat kolom harga barang dan jumlah juga diambil dari transaksi detail. Untuk subtotal kita akan mengambil dari harga barang dikalikan kuantitinya. Kemudian untuk totalnya itu kita ambil dari setiap subtotal akan kita tambahkan pada detail model untuk totalnya. Jadi akan bertambah terus setiap kali for each dipanggil. Kemudian untuk mounted-nya kita akan lakukan refresh data. Untuk data pada modalnya kita dapat lihat ID barang, nama barang, harga barang, jumlah, serta subtotal. Untuk subtotalnya langsung kita hitung saja karena bisa langsung dipanggil datanya. Di sini kita lihat detail langsung dikalikan saja harga barang dikalikan jumlah. Dan untuk totalnya kita ambil dari detail modal. Jadi untuk contohnya seperti ini. Untuk datanya ada nomor transaksi, tuan toko transaksi, ID kasir, serta tanggal transaksi. Setiap nomornya akan tampil seperti ini. Dan kita coba untuk lakukan klik detailnya ya untuk nomor 1. Jadi di sini akan tampil detail transaksi nomor 1 dan ada dua barang di sini yaitu buku catatan serta cutter. Jadi harga barangnya di 17.000 dikalikan 3 yaitu 51 dan akan ditambahkan di sini di 60.000. Kita lihat yang lainnya, contohnya nomor 3. Sini akan dia membeli komputer file serta glue stick. Dan totalnya seperti ini. Kemudian kita akan coba lakukan input transaksi menggunakan aplikasi view-nya. Nah, jadi kita harus memiliki dulu ID kasirnya di sini. Di sini belum valid atau ditandai dengan warna merah ya. Nah, jadi kita coba pilih K05. Nah, di sini sudah valid dengan tanda centang ya. Kemudian untuk tuan toko kita coba ketik dulu karena harus ada isi di sini. Nah, kita pilih aset. Nah, kemudian kita coba tambah item dulu di sini. Kita coba pilih ID, kita pilih barangnya. Karena kita beli bisnis file, kita coba beli sebanyak 3 buah. Kemudian kita akan coba tambah lagi itemnya. Jadi kita harus memilih dulu ID, pilih dulu itemnya serta jumlahnya. Ditandai dengan tambah itemnya masih disable di sini. Misalnya kita pilih lagi cutter sebanyak 3 buah dan jumlahnya juga harus lebih daripada 0 agar tambah itemnya bisa enable. Nah, kita beli 5 buah, kita coba tambah itemnya. Nah, di sini kita juga dapat
mengubah jumlahnya, dan untuk validasinya juga telah bekerja. Jadi jika jumlahnya 0 atau kurang dari 0, maka totalnya masih 0 dan proses transaksinya masih disable. Kita coba isi 7 buah, dan kemudian kita coba tambah lagi satu item. Misalnya kita pilih amplop, kemudian kita isi dengan 3 buah. Nah, kita juga dapat menghapus itemnya. Misalnya kita tidak mau membeli cutter, kita coba hapus. Nah, di sini sudah terhapus, jadi kita hanya memiliki business file serta amplop untuk diproses. Nah, oke. Kemudian kita coba reset dulu transaksinya ya. Jadi datanya seperti awal lagi. Kita coba lagi pilih masuki, kemudian kita pilih lagi aset, kemudian kita tambahkan lagi misalnya amplop sebanyak 3 buah. Dan kita coba tambahkan lagi glow stick misalnya sebanyak 3 buah. Nah, kita coba lakukan proses transaksi. Nah, jadi sini sudah berhasil dan ditandai dengan pada tabel transaksinya telah bertambah satu transaksi. Di sini ada transaksi nomor 6 dengan tuan toko Asep. Ya, tadi kita lakukan pada tanggal 7 bulan 1 2022 jam 21.04.31. Nah, untuk detailnya, nah, kita lihat di sini kita telah membeli amplop sebanyak 3 buah serta glue stick sebanyak 3 buah, dan terdapat subtotal serta totalnya di sini. Langsung saja saya akan menampilkan homepage dari aplikasi kami. Kita bisa lihat di sini ada tulisan Welcome to our dashboard, dan di kanannya terdapat carousel yang kami buat menggunakan Bootstrap View. Lalu untuk tampilan navbarnya sendiri, kita bisa lihat di sini kami telah menambahkan bahwa ketika user mengklik suatu bagian atau menu dari aplikasi ini pada navbar, seperti yang sekarang kita sedang berada di halaman input, maka tulisan pada menu input akan terhighlight menjadi warna hitam. Sama halnya jika kita mengklik bagian barang, kasir, ataupun transaksi, sehingga user bisa tahu sedang berada di halaman mana. Dan untuk kembali ke halaman homepage, user langsung saja tinggal mengklik bagian kiri ini, yaitu akan kembali ke homepage. Langsung saja saya akan melanjutkannya dan menjelaskan ke bagian barang. Bisa kita lihat di sini kami telah menambahkan beberapa barang di sini, yaitu tepatnya ada 68 barang, dan kami juga menambahkan ID barang, nama barang, harga barang, stok barang, dan action. Action di sini berguna untuk ketika kita ingin mengedit ya, atau mengubah isi ini. Tetapi kita tidak bisa mengedit ID barang karena sudah ditetapkan dan merupakan primary key. Langsung saja misalnya saya ingin mengubahnya menjadi 13.000 ya, dari 12.500, langsung edit, maka akan keluar notis berhasil, dan lihat ini amplop harganya sudah berubah. Lalu misalkan saya ingin menambahkan data, kita bisa langsung tambahkan di sini. Kita masukkan ID barangnya, dan bisa ingin saya tambahkan kertas mika, seharga Rp500, dan stok barangnya kami samakan semua, yaitu 1.000. Misalkan saya misalkan saya ingin menghapus data, langsung saja kita bisa mengklik tombol hapus ini. Keluar notis apakah yakin ingin menghapus data barang dengan ID B009 yang baru saya tambahkan tadi. Jika saya klik batal, maka data tidak jadi dihapus, tetapi akan dihapus jika saya mengklik yakin. Seperti bisa lihat di sini, keluar notis berhasil dan barang sudah dihapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan tentang view kasir. Sini kita bisa lihat ada tabel kasirnya dengan jumlah 5 orang kasir. Lalu untuk menambahkan kasirnya di sini kita klik tambah data. Nah, di sini muncul kolom ID kasir dan nama kasir. Lalu kita isi saja di sini. ID kasirnya K06 karena sebelumnya adalah K05. Lalu nama kasirnya adalah Firman. Nah, kita klik tambah di sini. Nah, setelah data berhasil ditambahkan, maka akan muncul notifikasi berhasil. Kita klik OK saja. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menggunakan dua action di sini, yaitu untuk mengedit dan menghapus. Untuk mengedit kita klik saja edit, lalu kita bisa mengganti namanya dari Firman ke Stephen. Nah, ketika kita berhasil
mengeditnya, maka akan muncul notifikasi lagi seperti tadi. Klik OK saja. Lalu untuk menghapusnya di sini kita tinggal klik hapus saja. Nah, lalu ketika kita klik hapus, maka akan muncul notifikasi lagi untuk mengkonfirmasi apakah data yang dihapus ini benar dan apakah data yang ini benar-benar ingin dihapus. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan saat kerja, yaitu tidak sengaja terhapus data. Jadi kita lakukan pengamanan seperti ini agar datanya tidak mudah hilang, atau maksud saya tidak mudah terhapus dengan tidak sengaja. Nah, lalu kita klik yakin saja di sini. Nah, ketika ya, data sudah terhapus, maka di sini akan muncul notifikasi berhasil. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Sekian dan terima kasih.